Untuk itu, diperlukan petugas untuk mengidentifikasi potensi risiko yang muncul dari barang-barang yang dibawa penumpang, lalu melakukan penjaluran penumpang untuk kemudian dilakukan pemeriksaan barang. Hai sahabat BC, kembali lagi di segmen Bercerita. Perkenalkan, saya Fatah. Saya Sal, salah satu petugas di kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta. Mungkin sebagian dari sahabat BC masih ada yang bertanya-tanya, kenapa sih perlu ada petugas Bea Cukai di Bandara Internasional? Baik, saya akan ceritakan sedikit, tonton sampai akhir ya. Perhatian, untuk mempercepat proses. Barang-barang yang dibawa dari luar negeri harus mematuhi ketentuan domestik, seperti ketentuan pembebasan, pengenaan tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor, serta ketentuan lain yang diatur kementerian atau lembaga terkait lainnya, seperti larangan dan pembatasan. Pada dasarnya, barang-barang yang dibawa dari luar negeri adalah barang impor yang harus diselesaikan kewajiban kepabeanannya. Tidak hanya itu, sebagai pintu masuk barang dari seluruh dunia, diperlukan pengawasan tinggi yang berkaitan dengan transnational organized crime, seperti penyelundupan narkotika, zat psikotropika, dan prekursor, atau yang biasa disebut dengan NPP, maupun indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Modus untuk menyembunyikan barang-barang tersebut agar terhindar dari kewajiban atau ketentuan yang berlaku terus meningkat. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam melakukan pengawasan menjadi sangat penting untuk mendukung industri dalam negeri dan melindungi masyarakat Indonesia dari masuknya barang berbahaya. Hal ini merupakan bagian dari tugas Bea Cukai sebagai institusi di bawah Kementerian Keuangan yang berperan dalam pengawasan lalu lintas barang dari dan ke Indonesia, termasuk barang bawaan penumpang. Adanya petugas Bea Cukai tentunya sudah berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Selain Kementerian Keuangan, beberapa kementerian dan lembaga lainnya juga mengatur barang yang keluar dan masuk dari dan ke Indonesia dengan tujuan tertentu. Sebagai aparat penegak hukum yang bertugas langsung di perbatasan, Bea Cukai juga bertugas melaksanakan aturan titipan dari kementerian atau lembaga lain seperti Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan masih banyak lainnya. Bisa dibayangkan ya sahabat BC, apabila tidak ada pengawasan atas lalu lintas barang yang keluar dan masuk dari dan ke Indonesia, tentu akan menyebabkan beredarnya barang larangan dan pembatasan yang dapat memberikan dampak negatif pada masyarakat, seperti narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta masuknya barang-barang luar negeri tanpa prosedur yang jelas dan dapat mengancam daya saing produk lokal. Untuk itu, diperlukan petugas untuk mengidentifikasi risiko yang muncul dari barang-barang yang dibawa penumpang, lalu melakukan penjaluran untuk kemudian dilakukan pemeriksaan barang. Pertama, sebelum sahabat BC datang ke Indonesia dari luar negeri, sahabat BC dapat mengisi Electronic Custom Declaration atau ECD terlebih dahulu di laman ecd.beacukai.go.id atau aplikasi mobile Bea Cukai. Pengisiannya bisa dilakukan 2 hari sebelum kedatangan di Bandara Indonesia. Pada saat tiba di Bandara Indonesia, penumpang akan melewati pemeriksaan imigrasi dan mengambil bagasi di conveyor belt. Kami juga menerapkan program BBP, Baggage Before Passenger. Jadi, pemindaian X-ray terhadap bagasi penumpang
dilakukan secara optimal dan sebelum sahabat BC keluar dari area imigrasi. Bagasi pun sudah berjalan melalui conveyor belt. Selanjutnya, penumpang yang telah mengisi dan memiliki barcode ECD dapat melanjutkan ke Risk Assessment Officer atau RAO. Apabila penumpang belum memiliki barcode ECD, maka penumpang dapat mengisi ECD dengan bantuan petugas edukasi ECD. RAO bertugas menentukan penjaluran penumpang, sehingga sering dikenal sebagai petugas penjaluran. Sebelum dilakukan penjaluran pun, telah dilakukan penilaian atas tingkat risiko dengan berbagai dasar analisa, seperti pemeriksaan melalui sistem, atensi dari aparat penegak hukum lain, dan lain-lain. Dalam melakukan penjaluran pun, kami telah semaksimal mungkin mempertimbangkan berbagai faktor. Tentunya, semua kami lakukan untuk menyeimbangkan antara kewajiban menjalankan tugas pengawasan dengan upaya untuk memberikan pelayanan maksimal dengan meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses pemeriksaan. Terhadap penumpang yang mendapatkan jalur hijau atau green line, maka dapat melanjutkan perjalanannya tanpa dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea dan cukai. Terhadap penumpang yang mendapatkan jalur merah atau red line, maka akan dilakukan pemindaian X-ray dan atau pemeriksaan fisik barang oleh petugas bea cukai. Penumpang tidak perlu panik, karena legal itu menenangkan. Penumpang hanya perlu menuju jalur merah untuk melakukan pemindaian barang ke X-ray. Apabila tidak diperlukan pemeriksaan fisik, maka penumpang dapat melanjutkan perjalanannya. Namun, apabila berdasarkan hasil X-ray dinilai perlu dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas bea cukai, maka penumpang dapat membawa barang bawaannya ke meja pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna memastikan barang yang diatur oleh kementerian atau lembaga lain telah sesuai aturan larangan dan pembatasan, seperti hewan, ikan, tanaman, dan produk daripadanya, NPP, uang, atau instrumen pembayaran lainnya, barang asal Indonesia yang telah diberitahukan ke bea cukai saat keberangkatan, barang kena cukai, dan barang yang melebihi pembebasan barang bawaan penumpang. Apabila atas barang yang dibawa oleh penumpang perlu dilakukan pemenuhan atas kewajiban kepabeanannya, maka penumpang akan diarahkan ke counter bea cukai dan dilakukan penetapan bea masuk dan pajak dalam rangka impor oleh pejabat bea cukai. Karena menjalankan alur pelayanan dan pengawasan tersebut, di pertengahan tahun 2024, berawal dari kecurigaan petugas penjaluran di shift pagi terhadap salah satu penumpang asal penerbangan Kuala Lumpur, kami berhasil mengagalkan penyelundupan NPP. Kami menganalisa berbagai faktor yang mengindikasikan bahwa penumpang tersebut layak untuk melewati jalur merah untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas selalu menunjukkan adanya kejanggalan pada citra X-ray dari helm yang dibawa oleh penumpang yang bersangkutan, karena terlihat ada penebalan di bagian atas helm. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik barang, didapati serbuk yang diduga narkotika berjenis metapetamin dengan berat lebih dari 1 kg. Atas penindakan ini pun, kami lakukan penelusuran lanjutan yang berbuah 3 tangkapan lanjutan di Bandara Soekarno-Hatta dan 1 tangkapan di Bandara Juanda. Panjang tahun 2024, Bea Cukai Soekarno-Hatta mencatat berbagai penindakan signifikan, termasuk hasil penindakan di bidang kepabeanan, seperti impor ilegal handphone, kosmetik, dan tekstil, dan ekspor ilegal 224 kg kratom dengan nilai total 1,63 miliar rupiah. Di bidang cukai, disita lebih dari 1 juta pita cukai palsu, lebih dari 90.000 batang rokok ilegal, dan 318 botol minuman beralkohol senilai 115,46 miliar rupiah. Terkait NPP, sepanjang tahun 2024 berhasil digagalkan sebanyak 464 kasus dengan barang bukti 710 kg senilai 763,14 miliar rupiah.
yang diperkirakan dapat menyelamatkan 1,4 juta jiwa. Jadi sahabat BC, hal seperti inilah yang kita coba cegah. Untuk itu, kami menghimbau kepada setiap penumpang untuk memberitahukan barang secara benar dan sesuai dengan keperluan dan kooperatif dalam menjalankan pemeriksaan. Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mencari tahu regulasi terkait ketentuan barang bawaan penumpang saat hendak bepergian ke luar negeri dan saat akan tiba di tanah air. Informasi lengkap dapat dengan mudah diakses melalui website www.beacukai.go.id atau akun media sosial @beacukai.ri dan @bcsuta. Dengan demikian, sahabat BC telah mendukung kami dalam menjaga Indonesia dari peredaran barang berbahaya. Selanjutnya, kita bahas apa lagi ya? Komen di bawah.